Dan hello guys sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunuy dalam konten serunya sepak bola nasional. Di konten serunya sepak bola nasional kali ini, jam dulu. Oh iya masih sempet lah. Ya, abis ini gua mau OTW ke rumah sakit sob. Ya masih sempet lah buat satu konten, nanti uploadnya siang ataupun sore aja lah. Balik lagi ke pembahasan konten timnas Indonesia U20 kita dihajar ditaklukkan oleh Iran, unggulan juara di Piala Asia U20, salah satu unggulan juara di Piala Asia U20 2025 ini, dan Indonesia emang harus diakui masuknya di grup yang sangat berat, di grup ya bisa dibilang di grup neraka lah. Habis ini di pertandingan kedua lawan Uzbek, semoga mentalnya nggak drop, mentalnya nggak jatuh ke longsor ke jurang lah sob. Oke, kita masuk ke pembahasan pertandingannya. Indonesia tertinggal dengan apa ya, dengan gol cepat di 5 menit babak pertama. Sebetulnya dari dimulainya pertandingan sampai 5 menit itu Indonesia mencoba untuk keluar, tetapi ada situasi free kick dan bolanya masih berhasil diselamatkan oleh duel header back sayap kanannya tuh si siapa namanya, Buffon ya. Ya soalnya gua yang muda-muda ini nggak terlalu apal namanya, kayak yang senior ya, si siapa back sayap kanannya yang duel ya. Terus timbullah terjadi corner kick. Oke, besok corner kick ini bola dilambungkan ke tengah dan pemain Indonesia hanya watching ball, hanya melihat memandangi bola aja, tidak ada yang berusaha untuk berduel, tidak ada yang berusaha untuk melindungi bola, menjaga bola, menyapu bola, hanya memerhatikan bola semuanya. Dan di posisinya Iqbal, ketika Iqbal pengen menyapu bolanya, membuang bolanya dengan header kepala, dan itu pun si Iqbalnya juga salah satu center backnya juga posisinya nggak loncat. Beda banget ketika pemain Iran loncat, buset dah, langsung kayak ditompo gitu. Itu nggak murni banget, itu nggak pelanggaran, nomponya juga ya. Ya salah antisipasi duel juga dari pemain timnas Indonesia sob. Terlalu banyak watching ball, nonton bola aja, dari posisinya juga ya. Iran berhasil unggul cepat. Iran mendapatkan corner kick kembali, tidak selang waktu tidak begitu lama, namun ya masih bisa diselamatkan oleh kiper Ikram dengan refleksnya. Posisinya ya cukup bagus kali ini karena juga arah bolanya juga nggak ke pojok kayak yang gol Iran yang pertama. Tetapi ini kali ini duelnya juga Indonesia udah apa ya, udah melakukan cover dua pemainnya ini udah lompat dari depannya satu, dari belakangnya satu gini. Tapi pemain Iran nyelip di tengah, buset dah, loncatannya tinggi banget gitu. Kalau di apa namanya, diukur secara tinggi badan, pemain Iran dan pemain Indonesia saat ini di timnas 20 yang sekarang ini ya sob ya, itu tinggi badannya nggak terlalu jauh signifikan bedanya. Emang ada beberapa pemain Iran yang lebih tinggi, tapi pemain timnas Indonesia masih masih bisa mengimbangi gitu. Dan untuk ukuran babak pertama sob, sebetulnya Indonesia yang lebih banyak mencetak peluang yang bisa mencetak peluang dari open play. Iran sendiri hanya menghadirkan peluang dari corner kick, satu terjadi gol, satu menjadi shoot on target. Sementara Indonesia ada dua dari open play peluang juga, create chance, tapi tidak ada tiga bahkan, tapi masih shootan, arah bolanya masih tepat ke arah goalkeeper. Nah terus masuklah di babak kedua, di gol keduanya Iran sebetulnya dari babak pertama tuh hanya memainkan, dia jarang banget yang namanya clean-catch, membelah pertahanan lewat dari tengah, hanya menghadirkan bola-bola long ball silang, umpan direct silang melengkung gitu. Namun itu yang justru malah gagal diantisipasi sama defender kita, gara-gara kalah sering banget defender kita tuh. Kayak yang di gol kedua tuh si Iqbal juga salah antisipasi bola juga, jadi bolanya ke pemain Iran salto, Kadek Arele juga udah nggak siap untuk
pressing pemain Irannya itu tersebut udah berjarak gitu. Seharusnya Iqbal yang bisa memotong bola, tapi dia salah antisipasi pergerakan dalam melakukan header juga, buangan bola. Jadi bolanya dapat ke pemain Iran, di salto. Golnya bagus tuh yang kedua pemain Iran, golnya pemain Iran. Golnya ketiga ya juga begitu juga. Hadir dari golnya ketiga gua agak lupa. Hadir dari, kalau nggak salah hadir dari itu juga, permainan umpan silangnya Iran juga. Gol ketiganya hadir dari corner kick lagi ya, hadir dari corner kick kembali. Pokoknya dari bola header juga deh kalau nggak salah begitu sob. Ini yang perlu diantisipasi juga nanti lawan Uzbekistan. Di babak kedua kita benar-benar drop banget, benar-benar beda banget lawan ketika lawan di babak pertama lawan Iran. Di babak pertama kita masih mampu mengimbangi, masih mau untuk beberapa kali untuk keluar garis tengah lapangan untuk mengepres keluar, melakukan zona marking yang tinggi. Walaupun pemain Iran tidak bisa keluar, gue takut itu di babak pertama ketika pemain Iran berhasil mengeluarkan, langsung mendrop bola, langsung melong ball ke pemain yang kosong di tengah lapangan, karena jarak pemain Indonesia tuh benar-benar kacau, benar-benar keterlaluan banget, benar-benar nggak enak banget gitu ditontonnya. Dan Indonesia benar-benar passingnya dibacain banget sama pemain Iran dari di babak pertama sob. Kayak lini depan, lini belakang, tengah dan depan, tengahnya tuh keputus ya, gimana sih gitu. Jadi kebanyakan kayak Donitri Pamungkas langsung kalau mau passing ke winger depannya langsung bolanya kenceng gitu, kayak nggak ada jarang banget ada penghubung di lini tengahnya. Ada tuh yang pemain tengah satu yang nggak terlalu tinggi badannya, sutannya padahal kenceng, tetapi dia nggak bisa main dari kaki ke kaki, nggak bisa mengeluarkan mencari posisi dari sutan dari lini kedua yang pasti, yang pas gitu. Karena nggak ada momen tersebut. Ada momen dari winger kanannya Indonesia, siapa namanya gue lupa, yang mendapat momen dari syutingan dari lini kedua, lumayan bagus syutingan, arahnya bolanya mengambang geser kenceng, tapi masih bisa diantisipasi dengan baik oleh kiper Iran. Terus ada bola yang cut inside masuk, terus melakukan pergerakan tusukan bagus. Ada bola sapuan slidingan dari pemain tengahnya Indonesia, lalu bolanya jatuh, pemain Iran masih pada menumpuk di kotak penalti, cuman sisi sebelah sininya kosong sob. Langsung ada pergerakan gocekan, set masuk ke dalam, nekuk keluar, mau disapu, bolanya masih bisa dihadang oleh kiper Iran. Kalau misalkan kita berhasil mencuri gol juga, mungkin Irannya bisa ketar-ketir. Cuman harus diakuin juga pemain Irannya benar-benar positif banget transisinya, terutama dari menyerang ke bertahan, posisi dari positif ke negatifnya. Berapa kali Indonesia dapat momen yang seharusnya bisa memanfaatkan itu, 4 kali pemain Indonesia sengaja dijatuhkan secara profesional foul, ya itu dalam permainan ya sah-sah aja, nggak apa-apa gitu, bukan pelanggaran keras juga, cuman dihentikan aja gitu. Tapi ketika dapat momen yang bagus juga, dapat momen untuk membalikan serangan, untuk counter attack, reaksi football, pemain Iran langsung menutup 3 orang yang pengen melakukan 2 orang, dan 3 orang yang pengen melakukan kombinasi passing ataupun passing through pass atau mendrop bola langsung ditutup. Itu bagus banget zona markingnya Iran. Dan Indonesia memegang bola misalkan dari sudut kanan, sudut kanan Indonesia tuh berapa kali mati, kebanyakan mainnya dari sudut kiri, dari
Doni, sudutnya si ini siapa, Doni Tripamungkas gitu. Sudut kanannya perlu perlu dikembang, yang terjadi dari syutingan dari jauh tadi, itu kan membangun serangannya dari sudut Doni Tripamungkas, lagi ada pemain Indonesia dijatuhkan, terus wasit bilang, jalan bukan pelanggaran karena bolanya didapatkan lagi oleh pemain Indonesia, langsung dioper ke sama pemain tengah Indonesia karena melihat pemain winger kanannya ini kosong, dan dia mendapatkan kesempatan, mendapatkan celah, bang, syuting, ya dua peluang bersih yang Indonesia dapatkan yang bisa dioptimalkan menjadi gol, cuman persentase untuk menjadi golnya juga masih masih tipis, kecuali yang satu itu tuh yang udah masuk ke kotak penalti nekuk itu tuh. Ya terus strikernya tuh yang pemain timnas muda, siapa namanya strikernya? Akan ada Welber Jardim dari Sao Paulo, bermain di gelandang dia. Passing-passingnya juga nggak terlalu kelihatan karena berhasil benar-benar lini tengahnya benar-benar diredam, dimatikan sama babak pertama oleh Iran. Terus James Raffin ini benar-benar striker yang sebetulnya untuk usia muda cukup komplit, buat diajak bermain kombinasi, buat diajak main sebagai tembok, buat main diajak sebagai bola pantul, tetapi nggak ada peluang dari lini tengahnya tuh, benar-benar terputus, dan pemain Iran juga berhasil mematikan winger-winger, sisi-sisi kelincahan wingernya dari pemain timnas Indonesia U20 kita, so benar-benar kayak pas lagi saat defense tuh solid banget, begini banget tuh. Kita jadi banyak banget kehilangan momen, banyak banget momen yang seharusnya bisa gara-gara defense Iran tuh benar-benar positif, benar-benar bagus, benar-benar solid. Jadi hilang, jadi buyar gitu. Oke, semoga lawan Uzbekistan kita mampu bangkit. Semoga lawan Uzbekistan mental kita tidak kena lawan seperti dari lawan Iran sekarang. Kalau masalah target, ya nggak usah lawan target lah, nggak usah memikirkan target. Di depan pandangan kita tuh ada Iran, ada Uzbekistan tuh benar-benar kandidat juara, benar-benar udah di grup sulit, kita bisa lolos grup aja ini beruntung banget kita. Oke. Apa namanya, dan sekian konten kali ini sob, sampai ketemu lagi di konten serunya sepak bola selanjutnya, and see you and bye bye. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Dan penting banget buat gua pengen bilang untuk kalian semua sob, jaga kesehatan. Oke, bye bye.